Ya, MU dan City akan bertemu kembali pada final Piala FA untuk kedua kalinya setelah musim kemarin, musim 2022-2023, untuk pertama kalinya terjadi derby Manchester di final Piala FA, dan kali ini adalah derby kedua di final Piala FA. Prediksi jelas banyak sekali orang yang bakal menjagokan City sebagai juara. Ya karena kita tahu ya, kita semua tahu lah, nggak perlu dijelaskan bagaimana parahnya, kacaunya, bapuknya MU musim ini. Ya nggak musim ini aja sih MU kacau, musim-musim sebelumnya juga kacau. Pokoknya semenjak gak ada Ferguson tuh kacau terus dah. Nah terus bagaimana City OP banget, GG banget, gacor banget. Seolah-olah ini tim bukan dari planet bumi, ini tim alien. Karena ya gimana, 4 musim berturut-turut City juara Liga Premier Inggris gitu loh, Premier League. Jadi ya gua rasa dan orang-orang pun setuju bahwa City bakal dijagokan. Tapi yang jadi masalah adalah biasanya tim yang dijagokan itu menurut gua mempunyai beban mental yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena mereka ini diwajibkan untuk menang. Ya, kenapa diwajibkan untuk menang? Jelas, secara kekuatan dari materi tim, pelatih, manajemen, semua itu berpihak kepada City. Kekuatan itu kita bisa melihat City saat ini sangat mendominasi. Hampir tidak ada tim yang bisa mengalahkannya. Karena jika sampai City kalah, maka akan menjadi bahan bulian para netizen dunia. Iya kan? Ya kenapa ya? Karena City tim yang bisa dibilang mustahil kalah. Tapi kita harus ingat, namanya final ya final. Apapun bisa terjadi di final gitu loh. Jadi yang berbicara ini adalah mental. Tapi ya kalau untuk urusan mental sih nggak usah diragukan lagi ya. Apalagi di bidang domestik, City ini udah nggak usah diragukan lagi lah seperti apa. Kecuali kalau Liga Champion, mungkin City masih agak grogi, gugup seperti yang kita bisa lihat final Liga Champion kemarin. City bermain sangat grogi, beberapa kali blunder ketika melawan Inter Milan. Tapi lawan MU ini pastinya seharusnya City yang menjadi juara, bisa meraih double winners di musim ini, yaitu menjuarai Piala FA dan Premier League yang minggu kemarin mereka berhasil memastikan diri sebagai juara ya. Nah, terus untuk kekuatan tim yang jelas menurut gua, gue lupa di sini gua ini adalah sebagai fan City. Gua sebagai fan City sejak tahun 2007 lah, 2006-2007. Mungkin fans City sekarang taunya Aguero, Tevez dari zaman-zaman itu ya, Balotelli. Gua jauh sebelum itu. Gua tahu pemain-pemain semacam Onuoha, Nedum Onuoha. Apakah kalian ada pernah mendengar nama seperti itu? Richard Dunn, Stilian Petrov, Stephen Ireland, Joe Alves, Benjani Muaruwari, terus siapa lagi? Darius Vassell, Javier Garrido. Terus kita sebut siapa lagi tuh? Ya banyak lah pemain-pemain seperti itu. Ada kipernya juga Sai Given sebelum Joe Hart. Apakah kalian ada yang tahu pemain-pemain seperti itu? Enggak kan? Nah, gua ini di sini ngefans City sejak tahun 2007, di mana ketika itu pemiliknya adalah Thaksin Shinawatra sebelum diambil alih oleh grupnya Dubai ya, grupnya UEA, grupnya Uni Emirat Arab ya, yaitu Sheikh Mansur. Nah, oke, itu tuh sekilas aja tuh, itu intermezzo dari gua sebagai fans City. Nah, sekarang kita lanjut ya untuk preview atau prediksi dari kedua tim. Kalau yang gua tahu, City kurang lebih akan memainkan line up yang sama ketika kemarin mereka berhasil mengalahkan West Ham. Ya mungkin ada sedikit 1-2 kali pergantian ya, tapi yang jelas mungkin mereka akan menurunkan line up yang sama kayak kemarin. Gue mulai dari kiper kemungkinan besar atau kemungkinan bakal diisi oleh Stefan Ortega, dimana walaupun dia adalah kiper kedua tapi kualitasnya sangat master class gitu. Bisa dibilang dia adalah kiper cadangan terbaik di dunia. Iya kan? Bagaimana kita tahu ya, kemarin ketika City melawan Tottenham, dia berhasil melakukan satu penyelamatan vital, penyelamatan penting, yaitu menggagalkan tendangan dari Son Heung-min. Bagaimana jika Ortega Moreno ketika itu gagal, maka City pasti tidak akan bisa menjadi juara. Tapi karena berkat dia,
City akhirnya berhasil meraih juara. Itu satu momen penting yang sangat berarti untuk City, sehingga City bisa memastikan diri ya sebagai juara yang tadi gue sebut berulang-ulang kali. Nah, terus yang kedua untuk susunan pemain bertahan dari back itu kira-kira yang jelas pasti akan diisi oleh Ruben Dias, Akanji, dan Gvardiol. Back kanannya Kyle Walker. Nah, depannya gelandang bertahannya sudah jelas ya, pemain yang paling penting di City saat ini yaitu adalah Rodri atau Rodrigo ya. Rodri, gelandang bertahan yang sangat-sangat penting. Bagaimana kita bisa melihat permainan City begitu tidak ada Rodri itu menjadi tidak seimbang ya. Beberapa kali celah pertahanan berhasil ditembus karena Rodri ini pemain yang bisa menjaga tempo permainan, mempunyai visi yang sangat bagus, bisa memberikan backup serangan, bisa masuk dari second line. Jadi pemain yang sangat bisa diandalkan ketika tim sedang dalam keadaan stuck atau buntu gitu. Nah, itu jelas Rodri pasti bermain. Nah, untuk selain Rodri ada juga Kevin De Bruyne, itu udah pasti. Phil Foden yang sedang gacor-gacornya, apalagi dia kemarin dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Inggris musim ini ya. Terus tadi Phil Foden, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva itu untuk gelandang. Nah, untuk striker sudah jelas Erling Haaland pasti akan bermain. Nah, di sini tadi kan udah gue sebutin tuh line up-nya City, ya kan? Nah, kurang lebih pasti bakal ada 1 atau 2 pergantian ya, kayaknya ya, tapi gue nggak tahu pasti. Ya bisa dilihat mungkin Akanji ya kayaknya ya bakal dirotasi atau gimana antara Akanji, Ake atau John Stones, ya kan? Nah, karena kan Akanji juga kemarin dia melakukan blunder ya ketika melawan Tottenham. Jadi mungkin di sini Pep akan berpikir ya, tapi ya kita untuk pastinya lihat saja besok seperti apa siapa yang akan diturunkan, kurang lebih itu sih menurut gua. Nah, itu dari City. Nah, untuk MU jujur aja sih MU gua nggak begitu ngikutin. Ya gua ngikutin sekali 2 kali aja. Ya ketika lawan Arsenal atau ya itu doang sih gue ikutin kali MU ya. Yang jelas MU tuh pemainnya siapa yang gue tahu ya, kipernya jelas Onana ya. Onana yang kipernya yang bisa dibilang yang gue lihat dia itu kayak songong-songong gimana gitu kan, berasa dirinya adalah kiper kelas dunia gitu yang gue lihat ya. Terus untuk pemain bertahan atau backnya itu kayaknya si siapa tuh ya, gue nggak tahu pasti ya apakah pemain-pemain bertahan MU, back MU ini saat ini udah pulih dari cedera atau enggak, karena yang gue ingat pertandingan sebelumnya MU itu dilanda krisis back ya, banyak banget yang cedera yang mengakibatkan Casemiro dan siapa ya gue lupa, pokoknya jadi back tuh Casemiro aja sampai jadi back gitu kan. Nah, untuk gelandang kemungkinan Amrabat atau sama Maino ya. Di sini gue lihat ya yang masih mendingan ya si Maino itu ya, Kobe Maino ya, pemain usia 18 tahun tapi dia bisa bermain dengan tenang, bisa menjaga tempo dan juga mempunyai visi yang sangat bagus. Tapi balik lagi ya, namanya pemain muda pasti yang menjadi ujian itu adalah konsistensinya, kurang lebih seperti itu. Ya sisanya kayak Anthony, Højlund, ya itu aja sama Garnacho itu udah pasti ya. Kurang lebih itu sih yang gue lihat. Jadi untuk lebih jelasnya, kalau untuk prediksi jelas City diunggulkan banget, pasti bakal jadi juara. Tapi untuk City jangan menyepelekan lawan karena ini adalah final. Apalagi MU di sini ingin membuktikan bahwa mereka pantas untuk mendapatkan tiket ke Eropa ya, ke Piala UEFA lewat jalan pintas Piala FA ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih.